Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu lancar semua urusannya. Senang sekali saya Oke Risandi bisa kembali menyapa Anda dalam seputar iNews Jatim spesial hari ini. Semakin terasa spesial karena bukan di studio. Saya langsung dari balkon Balai Kota Malang dengan pemandangan alun-alun Tugu Kota Malang. Suasana hari ini begitu syahdu, paling enak emang ngeteh di Balai Kota Malang. Jadi hari ini pemirsa, saya ditemani oleh PJ Wali Kota Malang, di mana kami akan berbincang-bincang terkait dengan bagaimana penggunaan dan juga pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kota Malang, terlebih seperti apa perolehan di tahun ini dan juga pemanfaatannya di bidang kesejahteraan, di bidang pendidikan, dan juga di bidang kesehatan seperti apa. Nah, untuk mengulas lebih lanjut, sudah bersama saya, menemani saya di Balai Kota Malang hari ini ada Bapak Iwan Kurniawan, PJ Wali Kota Malang. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Mas Oki. Kabar sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Pak Iwan, kalau kita berbicara masalah DBHJHT pasti erat kaitannya dengan peredaran rokok ilegal. Betul. Seberapa mengkhawatirkan Bapak peredaran rokok ilegal hari ini di Kota Malang tercinta? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih, selamat pagi Mas Oki. Kalau bicara rokok ilegal, itu tentunya bukan menjadi hanya konsentrasinya Kota Malang, tapi konsentrasinya seluruh pemerintah daerah bahkan di tingkat nasional. Betul. Dengan adanya kebijakan yang sudah dikeluarkan, tentunya pemerintah Kota Malang juga mempunyai komitmen untuk bisa mengatasi bahkan tagline gempur rokok ilegal itu kami suarakan, kami sosialisasikan. Karena kondisinya di Kota Malang memang wilayahnya wilayah industri, kemudian wilayah pendidikan, yang memang menjadi konsen dan perlu kehati-hatian untuk terhindar dari rokok ilegal itu. Nah, kami berharap Kota Malang, seluruh jajaran, seluruh masyarakat tentunya sama-sama bergerak untuk menggempur rokok ilegal di Kota Malang. Seperti apa kondisinya rokok ilegal di Kota Malang? Kondisinya menurut kami sedang melakukan beberapa review, kami melakukan pendataan bagaimana rokok ilegal itu di Kota Malang. Menurut saya tidak terlalu signifikan, tapi itu menjadi bahaya kalau tidak kita punya responsif yang cukup tinggi pemerintah daerah terhadap tagline kita gempur rokok ilegal di Kota Malang. Nah, itu mudah-mudahan kami punya komitmen untuk bisa mengatasi itu semua, karena itu untuk masyarakat kita. Betul, walaupun barangkali jumlahnya tidak terlalu mengkhawatirkan, jumlahnya sedikit, tapi kalau tidak diberikan atensi, itu dia. Nah justru itu nanti bisa bertambah terus jumlahnya. Betul. Kita sadar bahwa untuk memberantas peredaran rokok ilegal, Pak Iwan, Pak Wali, ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah kota saja. Setuju. Ada bea cukai, ada Kejaksaan Negeri, bahkan warga pun juga harus ikut serta. Nah, sejauh ini sinergitas yang dibangun oleh Pemkot Malang seperti apa, Pak Wali? Beberapa langkah-langkah yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk kolaborasi sinergi mengatasi rokok ilegal di Kota Malang. Kami melakukan beberapa pertemuan sosialisasi. Kami melakukan beberapa event-event yang tentunya substansi dan materinya kami masukkan untuk memberikan pemahaman dan memberikan dorongan kepada pemerintah dan jajaran-jajaran di setiap event untuk tidak untuk menjaga bagaimana rokok ilegal itu tidak terjadi di Kota Malang secara masif gitu ya, artinya ini harus kita hadapi. Nah, langkah kita yang pertama tentunya kita akan melakukan sosialisasi, tentunya kita akan berkolaborasi dengan camat, lurah, kemudian para mahasiswa, para tokoh agama itu berkolaborasi, bersinergi untuk kita bisa menggempur rokok ilegal. Demikian Pak Mas Oki. Siap. Kalau berbicara masalah tindakan Pak Wali, tadi juga disampaikan bahwa ada kegiatan represif, ada juga tindakan yang bersifat preventif. Nah, terkait dengan bagaimana masyarakat juga harus sadar betul, Pak Wali, bahwa ketika mereka mengkonsumsi rokok ilegal adalah tindakan yang salah. Tapi di satu sisi masyarakat juga kadang-kala dengan ekonomi yang rendah mencari rokok dengan harga murah. Di samping harga cukai ini saya lagi naik-naiknya. Nah, bagaimana pemerintah Kota Malang bisa memberikan edukasi dan juga penyadaran kepada masyarakat bahwa kalau mengkonsumsi rokok yang meskipun cukainya naik, tapi ini legal, itu bisa membantu pertumbuhan Kota Malang. Nah, itu seperti apa upayanya, Bapak? Ya, yang pertama benar Mas Hoki, ada dua tadi langkah utama
pemerintah daerah melakukannya tadi preventif, sosialisasi, melakukan pengumpulan data terhadap rokok ilegal, temuan-temuan di lapangan, di daerah. Kemudian juga kita melakukan monitoring bersama, operasi bersama dengan para stakeholder. Itu langkah-langkah utama yang kita lakukan saat ini. Kemudian kami menyadari dan merasakan dampak daripada rokok ilegal. Yang pertama tentunya dari sektor kesehatan. Artinya akan mempengaruhi kesehatan karena tidak jelas kadar kandungan yang bisa membahayakan kepada masyarakat. Kemudian dari sisi ekonomi misalnya, itu pasti murah dijualnya. Kalau murah, kami ini kota pendidikan, yang artinya bisa menjadi daya ungkit bagi para mahasiswa yang, mohon maaf, keterbatasan uang jajannya akan bisa memanfaatkan rokok ilegal tersebut. Sehingga ini harus benar-benar pemerintah dengan kota pendidikan, jangan sampai dari sisi masyarakatnya, mahasiswanya itu menggunakan dengan itu karena harganya murah. Kemudian dari sisi industri, ini juga akan berdampak terhadap karena Kota Malang kota industri, ini akan berdampak juga kepada para pengusaha industri yang legal. Artinya dia investasinya, kemudian profitnya dia akan mengalami kekurangan. Kalau dunia industri rokok yang ilegal itu dampaknya menurun, tentunya akan berdampak terhadap tenaga kerja bagi Kota Malang. Jadi multiplier effect terhadap inilah yang menjadi perhatian khusus bagi kita di pemerintah daerah. Sehingga kami punya komitmen bagaimana strategi preventif itu bisa dilakukan, bagaimana operasi itu kita lakukan bersama untuk bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan rokok ilegal di Kota Malang. Kota Malang, siap. Mungkin masyarakat mikirnya singkat saja, pilih cara yang murah, tapi justru itu ada efek domino di belakangnya. Bisa merembet kemana-mana yang tentu merugikan masyarakat sendiri di Kota Malang. Tapi kalau berbicara masalah DPHJT, Pak Wali, tahun ini berapa besaran yang diperoleh Kota Malang? Ini juga dampaknya ke dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau. Saat ini kita mendapat dana bagi hasil cukai itu 49,447 miliar. Yang memang kita rasakan menurun dari tahun sebelumnya. Menurun sampai dengan 6,932 miliar. Tapi buat kami tidak ada masalah. Tapi bagaimana ini bisa teratasi, kemudian ini bisa menjadi dampak dan manfaat bagi kita semua. Untuk bisa kita gempur rokok ilegal, tidak masalah. Dan kemudian pemanfaatannya dana 49,447 miliar itu tentunya kami akan manfaatkan 50% itu untuk kesejahteraan masyarakat dalam konteks pembangunan di Kota Malang. Kemudian kami bagikan lagi 40% yang tentunya fokus untuk ke dunia kesehatan atau bidang kesehatan. Kemudian 10% ini juga hal yang sangat penting bagaimana untuk penegakan hukum. Karena tidak hanya kita konsen kepada kesejahteraan masyarakat, kemudian konsen terhadap bidang kesehatan, tapi penegakan hukum dalam hal ini juga perlu menjadi perhatian di dalam mengatasi hal-hal permasalahan yang ini. Itu Mas Oki. Meskipun ada penurunan sejauh sebesar 6 miliar rupiah, nah itu juga tetap menjadi atensi bagi pemerintah Kota Malang untuk bisa terus menggempur rokok ilegal. Pak Wali, Kota Malang kota pendidikan, ada banyak institusi pendidikan tinggi, bahkan kalau di jumlah-jumlah antara jumlah mahasiswa pendatang dengan warga Kota Malang sendiri itu bisa jadi 1:1. Nah, apakah ini menjadi tantangan atau bahkan hambatan bagi pemerintah Kota Malang untuk terus mensosialisasikan tentang gempur rokok ilegal karena jumlah masyarakatnya begitu banyak, atau bagaimana Pak Wali? Betul Mas Oki Kota Malang itu 800 penduduknya yang memang asli Kota Malang, tapi 800 sekian memang dari mahasiswa. Nah, dengan tadi rokok ilegal harga murah, ini yang perlu ada respon yang sangat cepat dan tepat oleh pemerintah daerah. Karena akan menjadi potensi, karena dia harganya murah, kemudian kita kota siswa, yang artinya, mohon maaf, misalnya keterbatasan keuangan, uang saku, dia akan berpikir cepat, kami akan pakai ini, rokok yang ilegal, tidak memikirkan bahwa bahaya yang akan
mereka dapat pada saat dia menggunakan rokok ilegal. Nah, dengan kondisi itu kami pemerintah daerah harus punya respon yang sangat cepat, tepat untuk mengatasi ini. Jangan sampai ini menjadi salah satu hambatan. Kami melihatnya hambatan itu dalam konteks para pemuda harus punya intelektual pemikiran yang lebih baik untuk Kota Malang. Tapi jangan hancur karena adanya rokok ilegal. Jadi kami ingin permasalahan ini harus kita tangani dengan cepat, responnya sangat cepat, kemudian komitmen bersama terhadap stakeholder untuk memberantas rokok ilegal ini. Siap, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Malang untuk terus menggaungkan gempur rokok ilegal di tengah jumlah warga yang begitu banyak, apalagi banyak pendatang juga yang jumlahnya hampir sama dengan warga asli Kota Malang. Terkait dengan pemanfaatan Pak Wali, bahwa memang di BAJT sendiri sudah diatur, bukan yang artinya dari pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah dan bisa dengan leluasa sebisa mungkin dimanfaatkan, tapi sudah diatur. Nah, apakah artinya ini memberikan batasan-batasan ruangan yang cukup mengekang bagi pemerintah Kota Malang untuk memanfaatkan di BAJT atau bagaimana, Bapak? Yang pertama, kami terutama saya di jajaran pemerintah Kota Malang atau saya selaku PJ Wali Kota Malang, sementara ini taat terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan. Ada pembagian 50 untuk kesejahteraan masyarakat, ada pembagian untuk 40 untuk bidang kesehatan, 10 tadi yang saya sampaikan, 10% untuk penegakan hukum. Saat ini kami masih bisa mengoptimalkan apa yang menjadi satu kebijakan dari pemerintah pusat. Ada kebijakan yang perlu kita implementasikan, tapi bagaimana kita membreakdown dari 50% untuk kesejahteraan masyarakat seperti apa? Benar nggak yang menyentuh masyarakat? Dari bidang 40% untuk kesehatan, benar nggak kita salah satunya fokus terhadap penanganan bidang kesehatan yang berdampak kepada kesehatan masyarakat yang kurang baik. Yang 10%-nya lagi itu benar-benar harus dilakukan penegakan hukum. Karena tadi kita 800 penduduknya di Kota Malang, 800 mahasiswa. Pendatang. Padahal kita ingin mahasiswa ini punya talenta yang kuat, punya inovasi yang kuat, kreativitas yang kuat untuk membangun Kota Malang. Jangan sampai tersentuh dengan hal-hal yang kurangnya respon dari pemerintah daerah terhadap pencegahan rokok ilegal ini di Kota Malang. Kami siap untuk melakukan komunikasi kolaborasi dengan seluruh jajaran dalam rangka untuk menggempur rokok ilegal di Kota Malang. Siap, pemerintah Kota Malang sudah deklarasi, siap bersinergi, siap berkolaborasi untuk menggempur rokok ilegal di Kota Malang. Terakhir Pak Wali, kira-kira apa yang disampaikan kepada pemirsa di rumah, khususnya warga Kota Malang, terkait dengan bagaimana bersama-sama menggempur, menekan dan juga memberantas peredaran rokok ilegal? Baik, terima kasih Mas Oki. Saya berharap kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, kemudian seluruh jajaran masyarakat, kemudian tokoh agama, kemudian para insan pers, para organisasi dan lembaga yang ada di Kota Malang. Kita ketahui kebijakan pemerintah daerah Kota Malang ingin melaksanakan penggempuran rokok ilegal. Saya berharap adanya kolaborasi, adanya sinergi dalam menggempur rokok ilegal di Kota Malang karena dampaknya luar biasa. Dampaknya bisa memberikan permasalahan yang akan muncul untuk Kota Malang menuju Kota Malang sejahtera. Kami berharap adanya sinergi antara seluruh stakeholder bahkan Forkopimda masyarakat untuk menggempur rokok ilegal di Kota Malang. Monitoring, kemudian sosialisasi, kemudian beberapa event-event dimasukkan substansi terkait dengan gempur rokok ilegal itu harus dilakukan secara pasif. Itu Mas Oki mungkin. Siap. Masyarakat juga harus tanggap kalau barangkali menemukan adanya temuan-temuan rokok ilegal, segera laporkan, jangan ragu dan jangan dibiarkan. Baik, karena keterbatasan waktu, pemirsa, Pak Wali juga habis setelah ini akan melakukan agenda lain sehingga nanti tidak bisa bergabung. Jadi setelah ini kami akan berbincang-bincang juga dengan Kepala Kantor Bea Cukai Kota Malang dan juga Kejaksaan Negeri Kota Malang terkait dengan bagaimana perolehan di BAJT dan juga penegakan hukum untuk mereka-mereka yang masih nakal berani mengedarkan rokok ilegal di Kota Malang tercinta. Jangan kemana-mana, seputar iNews Jatim Spesial akan segera kembali sesaat lagi.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar Jatim Spesial, masih di Kota Malang. Kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan PJ Wali Kota Malang terkait dengan bagaimana DPHJHT di Kota Malang. Nah, kali ini kita ingin tahu nih seperti apa penindakannya dan juga terlebih hukumannya bagi mereka-mereka yang masih nakal ingin mengedarkan rokok ilegal di Kota Malang tercinta. Nah, sudah bersama saya pagi hari ini ada Bapak Gunawan Triwibowo, Kepala Kantor Bea Cukai Malang. Selamat pagi Pak Gunawan. Selamat pagi Mas. Kabar sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Dan juga menemani kami berdua ada Bapak Agung Triradityo, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Malang. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Mas. Kabar sehat Pak G? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya ingin ke Pak Gunawan terlebih dahulu. Pak Gunawan, barangkali sekilas bagaimana peredaran rokok ilegal di Kota Malang Pak? Apakah masih mengkhawatirkan atau bagaimana Pak Gunawan? Kalau peredarannya sepertinya masih perlu adanya upaya sinergisitas dan kolaborasi dengan beberapa instansi terkait dalam rangka pemberantasan rokok ilegal. Dikarenakan memang dengan adanya kebijakan kenaikan tarif ini juga bagaimana peran serta dari masyarakat juga dibutuhkan dalam rangka melakukan pemberantasan rokok ilegal di wilayah Malang Kota ini. Oke, artinya memang sampai dengan hari ini upaya sinergitas beberapa lintas sektor masih diperlukan, terutama masyarakat juga punya peran untuk bisa menekan peredaran rokok ilegal di Kota Malang. Pak Agung, kalau kita lihat dari Kejaksaan Negeri, kalau posisi saat ini Kejaksaan Negeri sendiri untuk bisa membantu Kota Malang menekan peredaran rokok ilegal itu sejauh mana Pak Agung? Terima kasih. Sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kejaksaan, sebagaimana tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang mana tusi atau tupoksi kejaksaan di pasal 30-nya. Jadi di 30 ayat 1 itu yang paling utama adalah penuntutan. Di bidang penuntutan di situ peran kita ini sifatnya pasif ya Mas ya, pasif menerima hasil penyidikan dari penyidik PPNS dari Bea Cukai, kemudian dari hasil penyidikan tersebut ketika sudah dinyatakan lengkap atau P21, kemudian kita yang menyidangkan di pengadilan. Menyidangkan di pengadilan, kemudian kita tuntut sampai diputus oleh pengadilan, dan endingnya sebenarnya tidak hanya putusan, kita sampai eksekusi Mas, sampai eksekusi baik badan maupun barang bukti. Nah, contoh kemarin Pak Gunawan juga sempat sekitar 2 bulan yang lalu kita undang ke kantor. Dari hasil penindakan Bea Cukai sudah diputus oleh pengadilan, barang buktinya rokok, jumlahnya ratusan ribu, sudah kita eksekusi dengan cara dimusnahkan. Jadi salah satu tupoksi dari kejaksaan adalah itu tadi melakukan penuntutan. Selain itu sama seperti kejadian hari ini salah satunya di tupoksi kita di pasal 30 ayat 3 itu salah satunya adalah memberikan sosialisasi pemahaman ke masyarakat supaya masyarakat itu ketika mengenali hukum khususnya kaitannya dengan tindak pidana cukai, ini ada larangan-larangan di situ, ke depannya ketika sudah mengetahui ada larangan, ke depan masyarakat itu menghindari perbuatan yang ternyata dalam undang-undang cukai ini banyak Mas ya, fakta-fakta peristiwa kejadian di masyarakat ini ternyata itu merupakan suatu peristiwa pidana. Contoh ini cukai yang rokok yang tidak dilekati oleh pita cukai, atau enggak pita cukai yang palsu seperti itu. Itu pidana, masuk pidana. Ya. Nah, kalau tadi kan Pak Agung mengatakan bahwa warga tuh wajib untuk melek hukum dan juga melek pidana supaya tahu ini tindakannya benar atau salah. Cuma barangkali ketika mereka melek ini ada yang sadar menghindari, tapi ada yang justru mencari celahnya, masih ada yang nakal, masih tetap memproduksi, mengedarkan. Nah, seberapa besar ancamannya bagi mereka yang masih nakal, Pak Agung? Jadi kalau untuk ancamannya pidananya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 itu bahwasanya ini yang simpel aja yang banyak beredar di kabupaten di Kota Malang khususnya. Ini contoh di pasal 54 itu menjual rokok tanpa dilekati pita cukai seperti itu. Itu ada ancamannya. Ancamannya minimal 1 tahun. Kemudian maksimalnya 5 tahun. Jadi kalau bisa dikaji sebenarnya sanksinya lumayan berat karena di situ ada minimal khususnya.
Artinya apa? Jaksa maupun hakim dalam menuntut maupun memutus perkara itu tidak boleh di bawah 1 tahun. Jadi itu sudah ada ancaman minimal khususnya. Kemudian di samping ada pidana penjara, di situ ada pidana tambahan. Karena dalam redaksional kalimat dalam undang-undangnya itu dan. Berarti selain pidana penjara ada pidana denda. Nah, ketika si terdakwa atau nanti terpidana tidak mampu membayar denda, itu diganti dengan pidana kurungan yang maksimalnya 6 bulan. Cuma kemarin kita sempat pada waktu saya tugas di Pasuruan itu sempat mencari terobosan, ternyata di pasal 59 kalau udah salah ayat 1 itu bahwasanya kan banyak itu orang-orang sebenarnya mampu untuk bayar denda tapi dia memilih untuk menjalani pidana. Nah, kita kemarin terobosan, kemudian dibanding itu ditolak, kemudian kita sampai kasasi, kasasinya diterima alhamdulillah. Bahwasanya kita menelusuri dulu kekayaan dari si terdakwa. TPPU. Iya. Kemudian ketika ada asetnya, itulah kita sita untuk membayar pidana dendanya tersebut. Jadi di situ nanti penerimaan negara itu bertambah. Selain dari cukainya juga ada pidana PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak, dari pembayaran denda tersebut. Jadi perlu saya tambahkan bahwa tidak hanya tidak pidana asal, termasuk bisa dikenakan TPPU, tindak terkait dengan undang-undang TPPU-nya, masalah pembayaran denda berdasarkan transaksinya gitu. TPPU ya namanya. Oke, jadi ancamannya sudah di depan mata, paling tidak minimal tuh 1 tahun dan juga maksimal 5 tahun, belum lagi ada denda tambahannya dan itu tindak pidana pencucian uangnya. Nah, TPPU, tindak pidana pencucian uangnya. Nah, kalau peredaran rokok ilegal ini, Pak Gunawan, pasti kan juga akan berefek pada penerimaan DBHJAT di masing-masing daerah. Nah, kalau di Kota Malang sendiri, berdasarkan perbandingan dari 2023 ke 2024, ada penurunan, Pak Gunawan. Yang artinya memang ternyata peredarannya masih cukup tinggi. Nah, sejauh ini seperti apa kawan-kawan upaya Bea Cukai bersama stakeholder terkait untuk bisa menekan dan juga meningkatkan DBHJAT yang itu manfaatnya juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi sebenarnya kalau dari aspek penerimaan, DBCHT itu kan besarannya sesuai dengan Undang-Undang HKPD, Undang-Undang terkait dengan pemerintahan pusat dan daerah, keuangan pemerintah pusat dan daerah itu 3% dari penerimaan cukai dikembalikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten, kota dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Penggunaannya itu diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 215 tahun 2022 dengan besarannya adalah 50% untuk 50% untuk kesejahteraan, 40% untuk kesehatan dan 10% untuk penegakan hukum. Nah, 10% penegakan hukum ini ada beberapa kegiatan yang disinergikan dalam bentuk DBCHT yaitu dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Itu salah satunya dalam bentuk pengumpulan informasi, sosialisasi dan pemberantasan rokok ilegal. Nah, dalam rangka pemberantasan rokok ilegal kita tidak hanya melakukan tindakan represif, yaitu dalam bentuk penegakan hukum seperti disampaikan oleh teman-teman kejaksaan, ini bagian dari penegakan hukum, yaitu dengan bagaimana membuat efek jera kepada pihak-pihak yang memang melanggar ketentuan pasal-pasal di Undang-Undang Cukai yang berakibat kepada tindak pidana di bidang cukai. Termasuk juga tindakan-tindakan yang sifatnya preventif, salah satunya melakukan sosialisasi gempur rokok ilegal, di mana bekerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, termasuk sosialisasi kepada pihak masyarakat supaya masyarakat itu tidak membeli rokok ilegal. Karena dalam satu pack rokok itu sebenarnya kan beban cukainya, tidak hanya beban cukai, itu hampir 70% itu ada beban cukai hasil tembakau yang nantinya masuk dalam APBN. Kemudian ada beban pajak rokok yang besarannya 10% dan ada beban pajak PPNHT, pajak penerimaan pendapatan negara dalam bentuk hasil tembakau. Pajak pertambahan nilai pertambahan nilai dalam bentuk hasil tembakau yang besarannya tahun 2023 ini 11%. Tahun 2025 nanti naik menjadi 12%. Sehingga dalam satu pack rokok itu bebannya cukup tinggi 70%. Dan dengan adanya rokok ilegal berarti kan masyarakat tidak membayar beban itu dalam bentuk penerimaan negara 70%. Itu cukup merugikan bagi untuk pembangunan untuk anggaran ini, penerimaan ini digunakan untuk pembangunan negara dalam bentuk APBN. Betul. Itu
cukup meresahkan juga bagi negara. Gitu. Kalau kita berbicara masalah cukai yang naik, Pak Gunawan, seiring dengan naiknya cukai, otomatis harga jual kan juga akan semakin naik. Sementara masyarakat kadangkala ada yang memang mereka secara ekonomi pas-pasan, tapi hobinya memang merokok, yang akhirnya jalan pintasnya mereka akan mencari rokok yang murah. Rokok yang murah artinya yang tanpa cukai atau dengan cukai palsu. Nah, ini artinya bagaimana kawan-kawan Bea Cukai bisa merealisasikan slogan gempur rokok ilegal, tapi memang di satu sisi perlu menaikkan harga cukai tadi, Pak Gunawan. Ya, ini sebenarnya tantangan bersama ya. Tantangan yang bersama yang kita hadapi tidak hanya dengan Bea Cukai, termasuk sinergi kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota, dengan teman-teman kejaksaan, dengan aparat penegak hukum lain. Bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa cukai yang dikenakan kepada masyarakat dalam bentuk pajak tidak langsung itu nanti akan dirasakan sendiri oleh masyarakat dalam bentuk untuk pembangunan dan lain-lain. Termasuk juga DBCHT nanti juga dirasakan juga oleh masyarakat, karena 50% earmarkingnya yang dikembalikan ke masyarakat itu kan 50% untuk kesejahteraan sosial. Salah satunya untuk BLT, bantuan langsung tunai. Kemudian juga untuk 40% untuk kesehatan. Jadi jangan sampai masyarakat itu membeli rokok ilegal dan kita tidak tahu rokok ilegal itu kan bisa aja tanpa ada proses untuk laboratorium atas tarniknya dan bisa membahayakan gitu. Jadi bagaimana peran kita bersama memberikan kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Tidak hanya kepada masyarakat, juga kepada toko-toko yang menjual, termasuk kepada produsen, jangan sampai memproduksi rokok ilegal, dan juga kepada perusahaan jasa titipan, jangan mengirimkan rokok-rokok ilegal tanpa pita cukai seperti itu. Nah, Pak Agung, kita ingin tahu secara data by angka, Pak Agung, kalau di trimester keempat tahun 2024 ini sudah seberapa banyak kasus rokok ilegal yang akhirnya dibawa ke meja hijau, Pak? Jadi kalau menurut data statistik kita untuk tahun 2024 ini satu, Mas ya. Jadi ini kan ada tren penurunan. Kalau data dari 2020 itu ada 3, kemudian tahun 2021 ada 2, kemudian tahun 2022, 23, 24 ini ada 1. Itu mungkin salah satunya ada dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2003. Jadi untuk penyidikan tidak pidana cukai itu ada denda administrasinya. Jadi ketika denda administrasi sudah dibayar, jadi penyidikan itu bisa dihentikan di situ. Jadi mungkin salah satu pemicunya kenapa tren hasil penindakan dari Bea Cukai kemudian sampai ke kita ini turun, ya salah satunya itu tadi faktor diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2023. Oke, siap. Pak Gunawan, terakhir singkat saja, apa yang disampaikan kepada warga atau pemirsa di rumah terkait dengan bersama-sama sukseskan gempur rokok ilegal, Pak Gunawan? Ya, pesan terakhir bahwasanya kami menghimbau kepada masyarakat, terutama kepada produsen untuk tidak membuat rokok ilegal. Kemudian yang kedua kepada para penjual untuk tidak menjual rokok ilegal. Ketiga adalah kepada masyarakat untuk tidak membeli rokok ilegal. Kemudian kepada para distributor, pengangkut tidak mengangkut rokok ilegal, karena itu termasuk akan berakibat kepada hukum juga, ada tindak pidana juga. Yang terakhir, apabila masyarakat menemukan adanya rokok ilegal, silakan melaporkan ke Bea Cukai Malang ya, Bea Cukai Malang. Kemudian bisa juga ke teman-teman Satpol PP ya, Satpol PP juga bisa di Kota Malang, sehingga bisa kita tindak lanjuti segera dengan melakukan operasi gabungan secara bersama. Siap. Kesempatan yang sama, singkat saja Pak Agung, monggo. Baik, terima kasih. Pesan singkatnya kepada para pelaku usaha rokok, kemudian masyarakat, agar yang pertama mengenali hukum. Ketika sudah mengenali hukum, di situ ada larangan-larangan, ada sanksi pidananya ke depan yang bersangkutan, baik pelaku usaha maupun masyarakat, itu akan menjauhi hukuman. Ada larangan, akhirnya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, khususnya undang-undang cukai. Sehingga ke depannya diharapkan ketika tindak pidana cukai tidak ada, ini potensi penerimaan negara dari cukai ini meningkat, yang mana nanti untungnya juga kepada seluruh masyarakat, khususnya di masyarakat Kota Malang. Ini aja.
kata kuncinya adalah sebisa mungkin mari bersama-sama kita gempur rokok ilegal. Dengan begitu penerimaan DBHJAT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Kota Malang juga semakin meningkat dan bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bisa digunakan untuk masalah kesehatan, iuran BPJS, dan kepentingan-kepentingan lain yang tentunya membawa manfaat untuk warga Kota Malang tercinta. Terima kasih Pak Gunawan, terima kasih Pak Agung sudah bergabung bersama kami di Seputar Jatim Spesial. Dan juga pemirsa, saya Oki Sandi bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, sampai jumpa.